Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nikita Sriwindi, NIM 190422. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan membahas tentang motivasi kerja. Motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan. Jika tujuan tersebut tercapai, maka seseorang tersebut akan mendapat kepuasan. Selanjutnya adalah komponen motivasi. Yang pertama adalah arousal, sesuatu yang membangkitkan atau disebut juga dengan energi atau dorongan. Yang kedua, direction, arah tindakan yang diambil. Yang ketiga adalah maintenance, yaitu seberapa lama seseorang akan bertahan pada pilihannya. Selanjutnya adalah teori-teori motivasi. Yang pertama adalah teori motivasi isi, terbagi atas teori tata tingkat kebutuhan, teori eksistensi relasi pertumbuhan, teori dua faktor, teori motivasi berprestasi. Yang kedua adalah teori proses motivasi, terbagi atas teori pengukuhan, teori tujuan, teori ekspektansi, dan teori equity. Selanjutnya adalah proses motivasi. Motivasi tidak timbul begitu saja, tetapi motivasi timbul melalui beberapa tahap. Dengan kata lain, adanya proses motivasi. Proses motivasi itu sendiri merupakan gabungan dari konsep kebutuhan dengan dorongan, tujuan, dan ganjaran. Proses motivasi dimulai. Yang pertama, munculnya kebutuhan yang belum terpenuhi, yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan berupaya untuk menguranginya dengan perilaku tertentu. Yang kedua, seseorang kemudian mencari cara untuk memuaskan keinginan itu. Yang ketiga, seseorang mengarahkan perilakunya ke arah pencapaian tujuan atau prestasi dengan cara-cara yang telah dipilihnya, yang didukung kemampuan, keterampilan maupun pengalamannya. Selanjutnya adalah penilaian prestasi, dilakukan dirinya sendiri atau orang lain, yang dalam hal ini dapat saja dilakukan oleh atasan. Dan perilaku yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan itu akan dinilai sendiri oleh orang yang bersangkutan. Sedangkan perilaku yang ditunjukkannya untuk pemenuhan kebutuhan finansial atau jabatan pada umumnya akan dilakukan penilaian oleh pimpinan organisasi atau atasan dalam perusahaan. Yang kelima, ganjaran ataupun hukuman yang diterima atau dirasakan tergantung pada evaluasi atas prestasi yang dilakukan individu itu sendiri. Yang keenam, pada akhirnya individu tersebut menilai sejauh mana perilaku atau ganjaran yang telah memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya adalah cara meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama adalah peran pimpinan atau atasan. Contohnya, pimpinan yang bersikap keras, teliti, dan disiplin akan membuat para bawahannya merasa tertantang atau termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang terbaik. Yang B, memberi tujuan bermakna. Mungkin atasan harus memiliki tujuan yang jelas agar semua pegawainya dapat bekerja sesuai dengan apa yang sudah menjadi target mereka masing-masing. Yang kedua itu peran diri sendiri. Yang ketiga, peran organisasi. Salah satu bentuk motivasi yang diberikan oleh perusahaan adalah memberikan reward kepada pegawai atau pekerja yang memiliki prestasi, atau marketing yang memiliki penjualan melebihi target yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.